Saya mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Udayana. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menangani kelahiran. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Babi merupakan hewan mamalia yang bersifat prolifik yang ditunjukkan dengan kemampuan mempunyai banyak anak. Babi biasanya beranak berkisar antara 8-14 ekor per induk. Pada awal kelahiran, babi biasanya anak babi masih terbungkus oleh selaput, sehingga langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan selaput pada anak babi terutama di bagian hidung. Setelah dibersihkan, kemudian lakukan pemotongan gigi, dengan tujuan apabila anak babi berkelahi untuk merebut susu puting atau bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka, di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Setelah pemotongan gigi selesai, kemudian lakukan pemotongan tali pusar. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, kenapa harus memotong tali pusar? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana seperti berikut. Yang pertama, ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Kemudian kedua, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Kemudian ketiga, oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan yodium untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka, pemotongan ekor sering dilakukan pada anak babi yang baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Setelah pemotongan ekor, oleskan dengan yodium untuk mencegah infeksi. Setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya, agar anak babi dapat memperoleh air susu pertama atau kolostrum, yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Hal yang perlu dicatat bahwa secara bertahap terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2-3 hari periode transisi. Apabila ada anak babi yang lemah, harus diberikan kesempatan yang baik untuk menyusu dengan mengarahkan anak-anak babi ke ambing induk. Kemudian, anak babi yang baru lahir juga rentan mengalami anemia. Biasanya, anemia pada anak babi dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu kadar zat besi dalam tubuh rendah, kadar zat besi dari susu dan kolostrum rendah, pembatasan akses anak babi ke tanah karena tanah merupakan sumber dari zat besi, pertumbuhan anak babi yang lebih cepat dari hewan lainnya. Adapun tanda klinis yang ditunjukkan oleh anak babi yang terkena anemia, yaitu warna membran mukosa mata dan gusi pucat, nafsu makan menurun, bulu kasar dan kulit keriput, diare, serta lesu yang ditandai dengan kepala cenderung menunduk dan telinga turun. Pencegahan yang dapat dilakukan agar anak babi tidak mengalami anemia yaitu salah satunya dengan cara memberikan akses anak babi untuk ke tanah, karena tanah merupakan sumber dari zat besi. Tetapi, kebanyakan peternak babi sekarang menggunakan kandang modern, sehingga anak babi sulit untuk diberikan akses ke tanah. Maka dari itu, dilakukan pemberian zat besi yang dilakukan dengan cara penyuntikan zat besi. Pemberian makanan yang semestinya merupakan hal yang sangat penting, sebab biaya makanan menduduki tempat tertinggi dari ongkos produksi, total yang kadang-kadang meliputi 80%. Ini disebabkan babi tumbuh sangat cepat dan konsekuensinya keperluan akan makanan sangat tinggi. Anak babi yang beratnya 1,4 kg pada waktu lahir mencapai 163 kg setelah 18 bulan kemudian. Bila babi diberi makan berlebihan, maka cenderung menjadi gemuk dengan cepat, dan sifat ini adalah menurun. Hal ini juga tidak ekonomis.
Begitu umur 1 minggu, anak babi diberi crib feeds. Crib feeding adalah cara pemberian makanan pada anak babi terpisah dari makanan induknya. Crib feeds hendaknya diberikan dalam bentuk kering dan anak babi lebih suka dalam bentuk pelet atau butir-butiran. Pemberian pakan pada babi memperhatikan penggolongan menurut tujuan dan umurnya. Tiap golongan atau kelas memiliki kebutuhan gizi yang khusus dan cara pemberiannya juga berbeda. Dalam beberapa hal, ransum digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu ransum starter, ransum grower, dan finishing, yang juga merupakan ransum induk yang menyusui dan ransum babi bunting, sekaligus juga merupakan ransum untuk pejantan. Babi muda diberi pakan dengan cara crib feeding di dalam kandang kelahiran dari umur 7 sampai 10 hari. Jumlah pakan yang diberikan sedikit saja, dengan pemberian 2 atau 3 kali sehari, agar pakan yang diberikan itu senantiasa baru dan segar. Pada waktu babi muda, itu mulai bisa makan, yaitu pada umur sekitar 2 mingguan. Pakan disediakan lebih banyak. Air minum yang diberikan itu harus bersih dan segar disajikan, tidak bersama-sama dengan air minum induknya. Bahan yang digunakan untuk ransum starter haruslah bahan yang benar-benar berkualitas, bagus, dan sifatnya palatable atau disukai. Suplementasi harus mengandung suplementasi zat besi sulfat. Di samping itu, antibiotik juga diberikan di dalam ransum starter untuk pencegahan penyakit serta merangsang laju pertumbuhan. Makanan untuk babi biasanya merupakan campuran basil-basil pertanian dan basil-basil ikan, sisa-sisa dapur atau warung, hijauan muda sebagai sumber vitamin seperti kangkung, keladi, ketela pohon, garam dapur, dan lain-lain. Susunan makanan yang diberikan seperti bungkul kelapa, dedak, jagung, sisa-sisa ubi kayu, ubi jalar, dan daun-daun ikutan pertanian. Jumlah makan yang diberikan untuk anak babi berumur kurang lebih 8 minggu adalah 0,25 kg per ekor per hari. Makanan diberikan 2-3 kali sehari dan tidak mutlak harus dimasak dikarenakan zat-zat vitamin dalam campuran makanan yang dimasak akan rusak atau hilang. Namun, ada pula yang perlu dimasak seperti ubi kayu, daun keladi, dan kacang kedelai, sebab mengandung racun. Dapat menimbulkan gatal-gatal pada babi dan mengandung zat antimetabolik. Ternak babi, di samping membutuhkan makanan, juga membutuhkan air minum yang bersih setiap hari dan disediakan secara tak terbatas dalam kandang sehingga babi dapat minum sesuai dengan kebutuhannya. Keberhasilan di dalam usaha ternak babi adalah juga sangat tergantung kepada pemeliharaan induk dan pejantan yang memiliki sifat-sifat baik. Oleh karena itu, para peternak yang maju tentu saja akan selalu mengadakan seleksi terhadap ternaknya. Seleksi berarti memilih hewan ternak yang bernilai tinggi, yakni memilih babi-babi yang menguntungkan. Dengan seleksi itu, diharapkan ada perbaikan karakter ekonomi tertentu, terutama mengenai pertumbuhan, daya tahan, serta produksi. Di dalam suatu usaha, untuk memajukan dan mengembangkan ternak babi, para peternak bukanlah sekedar memperbanyak atau mengembangbiakan ternaknya, melainkan sekaligus memuliakan ternak atau istilahnya mengupgrade. Di sini, pada semua babi induk dan pejantan yang hendak dikawinkan, harus dilakukan seleksi terlebih dahulu. Dengan demikian, perkawinan bukan terjadi secara kebetulan atau liar, melainkan diatur dan terarah. Kemudian dilakukan pemilihan bibit. Pemilihan bibit yang baik merupakan langkah awal keberhasilan suatu usaha peternakan. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan pada waktu pemilihan bibit yaitu babi yang sehat, bentuk tubuh yang baik, ciri-cirinya, letak puting simetris, dan jumlah 12 buah kiri dan kanan. Ambing yang besar dengan saluran darah terlihat jelas, kemudian tubuh yang padat dan kompak, kaki yang tegap dan kokoh, tubuh yang panjang dibandingkan dari babi-babi yang sama umur. Kemudian, anak babi yang akan diternakan sebaiknya berasal dari induk yang sering menghasilkan anak banyak.
atau biasanya mempunyai anak lebih dari 5 ekor dalam satu kelahiran, dan sanggup atau menjaga anak-anaknya sampai melepas susu, maupun pejantan yang sanggup atau mempunyai kemampuan kawin serta menghasilkan anak lebih dari 5 ekor. Baik, mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.